Oke guys, jadi hari ini saya mau lanjutin pembahasan untuk setiap parameter LRS ya. Saya sudah berhenti 2 minggu nih ya, belum lanjut. Lagi banyak lagi banyak kesibukan. Jadi oke, kita lanjut ke telemetri rasio ya. Untuk yang belum pernah lihat yang soal paket rate, bisa nonton link video di bawah agar bisa mengikuti pembahasan soal telemetri rasio lebih jelas, karena ini kurang lebih ada sedikit berhubungan. Oke, jadi kita masuk ke luas script ini kan. Nah, ini paket rate. Kita masuk ke telemetri rasio. Ini 1:28. Ini off. Ini 1:64, 1:32, dan seterusnya ya. Oke, langsung saja saya jelaskan apa maksudnya. Oh ya guys, jangan lupa sebelum kita lanjut, klik subscribe, like, dan komen untuk mungkin kedepannya kepingin ada pembahasan apa. Terima kasih guys. Oke, kita lanjut. Oke, ini RX, ini TX. Anggap aja kita pakai paket yang default ya, 250 Hz, yang artinya 250 data per detik. Oke, jadi ini anggap aja ini kirim data tet 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 sebanyak 250 per detik ke RX. Nah, apa artinya telemetri rasio? Jadi kalau kita pakai telemetri rasio, anggap aja 1:64 ya. 1:64 itu berarti setiap TX kirim data sebanyak 64. Anggap aja ini total semua. Anggap aja ini semua total data yang dikirim ini 64 ya. Ini anggap aja ini 64 data. Setelah TX kirim 64 data, ini untuk telemetri 1:64 ya. Setiap TX setelah kirim 64 data, TX diem dan gantian RX yang kirim data, satu data telemetri. Jadi telemetri itu adalah data dari RX ke TX. Kalau seperti misalnya data telemetri itu misalnya RX BT, RSSI, GPS, LAT, dan LON. Terus misal apa lagi, flight mode, terus apalagi macam-macam ya. Jadi ini biasanya data-data ini didapat setelah RX mengirimkan data-data nilainya ini kembali ke TX. Kemudian di TX baru kita bisa lihat di telemetri sensor kita data-datanya itu apa aja. Oke, jadi setelah 64 data, TX diam untuk mendengarkan dan RX yang berbicara ke TX. Setelah itu baru lanjut lagi kembali seperti awal. TX kirim lagi 64 data, TX diam mendengarkan RX lagi, RX kirim data lagi ke TX. Jadi kecepatan update data-data ini yang dipengaruhi oleh telemetri rasio. Apa akibatnya kalau kita pilih telemetri rasio 1:32? Maka data-data ini di remote kita update-nya bakal lebih cepat, karena
1:32 dari 250 Hz. Itu anggap aja berapa? Ya, nggak ada kalkulator di sini. Anggap aja 100 itu 3. Oke, maaf guys. Tadi ada telepon masuk. Sekalian ini saya sulapan, hitungannya sudah keluar. Jadi gini ya. 250 Hz. 250 Hz berarti 250 data dalam 1 detik. Oke, kita hitung. 1 detik dibagi 250 berarti 1 data 0,004 second, yaitu 4 milisecond 1 data TX. Nah, kalau telemetrinya 1:4 berarti setiap 64 data kita dapat data baru dari RX ke TX. Berarti kecepatan data baru dari RX ke TX yang isinya sebetulnya enggak penting-penting banget sih, cuman RSSI gini-gini. Cuman biasanya orang yang long range itu kepingin punya data ini, GPS lat lon. Jadi tujuannya fail safe, di mana data ini ada rekamannya di remote juga. Oke, itu pembahasan lain lagi. 4 milisecond ini waktu yang dipakai untuk per 1 data. Berarti kalau 64, 4 dikali 64, 4 milisecond dikali 64, hasilnya adalah 256. Berarti dalam 256 milisecond kita dapat data baru. Kalau kita telemetri rasio 1:32, berarti 4 milisecond dikali 32, yaitu 128 milisecond. Setiap 128 milisecond kita dapat data baru. Ya, dari sini kelihatan kan kalau semakin tinggi juga kurang penting. Cuman kecuali kalau kalian nyetirnya lewat telemetri, berarti lewat lihat remote, suka lihat data di layar remote, misal GPS-nya sampai mana nyetirnya, mungkin pengaruh untuk kecepatan update di sini. Tapi kalau saya kebiasaan 1:64 saja, karena saya cuman perlu paling enggak ada rekaman pesawat saya sampai mana di remote saya. Jadi kalau sampai fail safe atau apa, itu saya tinggal lihat di VR plus rekaman di remote saya posisi pesawat terakhir di mana. Oke guys, jadi sementara untuk telemetri rasio sampai sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk pertanyaan yang mungkin saya kurang jelas.